Messi spots the run of Xavi. Brilliant! He's the vulture here today. It has been. Jika melihat bentuk fisiknya, kita tentu tak menyangka bahwa dia adalah seorang pesepak bola yang luar biasa. Tak seperti para pesepak bola lain yang tampil bergaya, dia tentu tak bisa sombong jika hanya mengandalkan bentuk tubuh. Tetapi, pemain yang dijuluki The Puppet Master tentu akan bangga dengan visi luar biasanya, yang berbalut keterampilan teknis dan permainan passing sempurna untuk mewujudkan strategi tiki-taka, yang membuatnya menjadi pahlawan bagi semua cules. Selama karirnya, ia memenangkan banyak penghargaan, 8 gelar La Liga, 4 Liga Champion, 2 kejuaraan Eropa, dan 1 Piala Dunia. Pesepak bola ini adalah pemain Spanyol yang menjadi salah satu maestro lini tengah paling bersinar sepanjang sejarah sepak bola. Dia adalah Xavi Hernandez. Xavi starts it. Split millimeter perfect. Di lapangan, Xavi memang tak seatraktif Iniesta. Fisiknya tak sekuat Patrick Vieira, larinya tak seperti Cristiano Ronaldo, dan liukannya tak sehebat Lionel Messi. Namun, siapa yang bisa menandinginya dalam hal umpan tajam akurat yang membelah pertahanan lawan? Mari kita simak evolusi hebat dari karir jenius The Puppet Master, Xavi Hernandez. Ada sebuah era di mana seorang gelandang sempurna adalah pemain bertubuh tinggi, kuat, atletis, dan penuh energi. Hingga kemudian Xavi bersama Iniesta merubah persepsi itu dan menunjukkan bagaimana gelandang modern bekerja. Dan kali ini kita akan terlebih dahulu berfokus kepada Xavi Hernandez. Xavier Hernandez Creus lahir di kawasan Terrassa, Barcelona pada 25 Januari 1980. Ayahnya Joaquim Hernandez adalah seorang mantan pesepak bola yang kemudian melatih beberapa tim di Catalan dan menjadi mentor utama bagi Xavi. Xavi bergabung dengan La Masia pada usia 11 tahun. Di akademi, bakatnya membuatnya meningkat melalui tim muda. Dia adalah otak bagi tim Barcelona B yang memenangkan promosi ke divisi Segunda di musim 1997-98. Meski tumbuh dengan melihat pemain seperti Michael Laudrup sampai Pep Guardiola sebagai jenderal lapangan tengah di Barcelona, Xavi ternyata tidak menjadikan senior-seniornya tersebut sebagai panutan untuk menjadi seorang playmaker. Xavi muda justru menjadikan pemain dari Southampton, Matt Le Tissier, sebagai panutannya sebagai seorang playmaker. Sejak usia dini, Xavi telah menunjukkan minatnya dalam permainan sepak bola. Dia sangat mengagumi sepak bola Inggris. Di Catalonia pernah ada program acara berdurasi setengah jam yang berlangsung tiap Senin, di mana mereka menayangkan gol-gol terbaik di Liga Inggris. Tiap pekan, Matt Le Tissier selalu ada di acara itu, dan saya berbicara mengenai gol-golnya yang fantastis. Kami sekeluarga terbiasa berkata, Le Tissier benar-benar luar biasa, namun tak pernah pergi ke tim besar. Dia tetap bersama Southampton. Luar biasa. Dia bisa saja bermain untuk tim manapun. Semua orang di rumah sangat terobsesi dengannya, ucap Xavi kepada 442. Suatu ketika, di awal karirnya, Xavi dikabarkan hampir bergabung dengan AC Milan karena akan sulit menggeser Pep Guardiola sebagai playmaker. Adriano Galliani datang untuk membujuk Xavi dengan tawaran yang lebih besar jika mau membela Milan. Ayahnya telah memberikan izin, tetapi ibunya mengancam akan menceraikan sang ayah jika Xavi meninggalkan Barcelona. Dan ternyata ancaman sang ibu tepat. Musim berikutnya, Xavi dipromosikan ke tim utama yang pada saat itu diasuh oleh Louis van Gaal
Xavi semakin tajam. Di musim debutnya, ia memenangkan Liga, bermain 26 pertandingan dan dinobatkan sebagai pemain terbaik La Liga pada tahun 1999. Cederanya Pep Guardiola dan menggantikan Pep membuatnya terus memaksimalkan skill dan kemampuan. Xavi menjadi playmaker yang sempurna untuk cara Barcelona. Baginya, permainan didasarkan pada upaya menjaga bola dari lawan. Seperti prinsip Johan Cruyff yang dia yakini, jika lawan tak menguasai bola, tentu mereka tak akan mencetak gol. Gaya bermain Xavi sebenarnya sederhana. Ia fokus pada maksimalisasi gerakan-gerakan paling dasar dalam sepak bola. Dipadukan dengan performanya yang seperti mesin, ia mendominasi permainan dari awal hingga akhir. Xavi adalah sebuah sistem. Barcelona tak akan pernah sama tanpa seorang Xavi di tengah-tengah mereka. Xavi melihat lapangan seperti Ronnie O'Sullivan mengamati meja snooker. Dia berpikir 5 langkah ke depan, lalu melihat sudut, memperhitungkan lintasan kecil, bahkan mengamati detail kecil yang tak dilakukan oleh orang lain. Permainan sederhana Xavi adalah keahliannya dalam umpan-mengumpan, skill yang selalu diminta pelatih manapun untuk diasah. Namun, diabaikan para pemain karena mereka lebih berfokus pada mencetak gol. Bermain sederhana itu sulit, tetapi dia menguasainya dengan baik. Baik itu umpan panjang, umpan pendek, umpan terobosan, umpan tepat ke kaki, umpan ke depan, ke belakang, ataupun umpan yang mengarah ke samping. Ditambah lagi, ia tahu waktu yang tepat untuk menahan bola dalam dan melepas bola dari penguasaannya. Xavi tahu cara menempatkan diri. Setelah mengumpan, ia tidak diam di tempat. Dia akan berlari mencari posisi yang baik untuk menerima bola lalu melepasnya lagi. Xavi juga adalah ahli dalam mengatur tempo. Walaupun lawan tampil dengan keadaan bertahan di kedalaman dan bermain menunggu, ia pasti menemukan solusi dengan sabar. Dalam 10 menit, ia memahami lawan dengan sempurna. Demikian pendapat dari Vicente Del Bosque, mantan pelatih timnas Spanyol yang membawa juara Piala Dunia untuk pertama kalinya bagi mereka. Umpan-umpannya yang jenius membuat kerja rekan-rekannya menjadi lebih baik karena tak perlu bekerja dengan ekstra. Seolah para pemain lain tidak perlu mengontrol bola, umpan Xavi akan berhenti tepat di mana rekannya sebagai penerima umpan menginginkannya. Baik di bawah asuhan Van Gaal, Rijkaard, Antic, Rijkaard ataupun Guardiola, Xavi lah yang selalu menjadi pemain kunci tim. Dibuktikan dengan 300 penampilan sebelum usianya menginjak 25 tahun. Di bawah asuhan Frank Rijkaard, dia bahkan membuktikan bahwa dia tak hanya mahir bermain di lini tengah, tetapi juga mampu menutup kelemahan semua bagian tengah tim. Pada tahun 2008, ketika mantan rekan setimnya Pep Guardiola menjadi manajer, Xavi membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik dalam sejarah olahraga. Selama era Pep, Barcelona adalah kekuatan dominan di Eropa. Mereka menetapkan standar untuk semua tim tentang cara bermain sepak bola. Di jantung tim ada Xavi. Dia mengatur tempo tim dan mengontrol permainan bersama rekan-rekannya di lini tengah, bersama dengan Iniesta dan Sergio Busquets. Tenangnya mereka dalam penguasaan bola dan pemahaman antara satu pemain dengan pemain yang lainnya mungkin tak nampak lagi sekarang pada partnership pemain manapun sebagai penerus legenda Barcelona. Selanjutnya, Xavi menonjol karena kepemimpinan dan ketegasannya dalam bermain. Sepanjang karirnya, sang maestro ini telah memberikan 236 assist baik di level klub maupun di internasional. 126 assist karirnya di La Liga membuatnya berada di urutan kedua di bawah Messi untuk assist terbanyak dalam sejarah kompetisi. Pep Guardiola berhasil mengembangkan gaya bermain tiki-taka yang membuat Barcelona merajai Eropa dan dunia, bahkan mematikan sepak bola pada saat itu.
Strategi tersebut yang kemudian menjadikan Pep sebagai pelatih pertama Barcelona yang merengkuh 6 gelar dalam 1 tahun kalender dalam debut kepelatihannya. Tiki-taka di bawah Pep sangatlah sederhana. Pemain dituntut mengoper bola sebanyak mungkin dengan kontrol bola yang sambil mencari celah di antara kelemahan lawan. Saat timnas Spanyol mengadopsi gaya bermain tiki-taka sebagai dasar strategi, pelatih Vicente del Bosque menempatkan Xavi Hernandez sebagai jenderal lini tengah. Xavi menjadi kunci dalam tim Spanyol yang mendominasi sepak bola dunia dengan memenangkan kejuaraan Eropa berturut-turut dan Piala Dunia di antaranya. Lini tengah Spanyol kala itu memang dianggap sebagai yang terbaik di dunia. Selain Xabi Alonso, Andres Iniesta, Sergio Busquets, serta Xavi, mereka pun didukung para pemain lain yang tak kalah hebat macam Cesc Fabregas, Juan Mata, serta David Silva. Dengan skuad seperti itu, lini tengah Spanyol begitu bervariasi. Ini pula yang menjadi kekuatan utama timnas Spanyol dalam meraih Piala Dunia mereka untuk pertama kalinya. Ada banyak prestasi besar dalam karir Xavi Hernandez. Salah satu yang menunjukkan kualitas operan yang dimiliki Xavi adalah rekor operan paling lengkap dalam satu pertandingan Liga Champions. Ini terjadi saat melawan Celtic pada tahun 2012, di mana playmaker Barcelona ini menciptakan 178 operan selama pertandingan. Prestasi impresif yang ditunjukkan oleh Xavi lainnya adalah dia menjadi salah satu pemegang rekor penampilan terbanyak untuk Barcelona dengan 769 pertandingan yang dia mainkan. Salah satu permainannya yang menonjol adalah saat melawan Real Madrid pada tahun 2009. Dalam pertandingan ini, Blaugrana menang dengan skor 2-6 dengan Xavi memberikan 4 assist. Mantan kapten Barcelona ini memiliki lemari trofi yang mengesankan. Total 32 trofi sepanjang karirnya. Ia juga diakui di level individu. Dalam peringkat Ballon d'Or, Xavi 3 kali berada di posisi ketiga pada tahun 2009, 2010, dan 2011. Dan pada tahun 2010, dia memenangkan World Soccer Player of the Year. Ia juga masuk dalam FIFA FIFPro World 11 selama 6 tahun berturut-turut antara 2008 dan 2013. Selain itu, ia juga menjadi bagian dari UEFA Team of the Year selama 5 tahun berturut-turut di antara 2008 dan 2012. Selanjutnya, lulusan La Masia ini juga dinominasikan sebagai gelandang terbaik La Liga pada tahun 2009, 2010, dan 2011. Dia juga menempati posisi teratas dalam daftar assist di La Liga pada musim 2008-2009 dan 2009-2010. Serta menempati posisi teratas di Liga Champions pada musim 2008-2009. Mendapatkan didikan yang hebat di Barcelona membuatnya berkata, "Saya cukup beruntung dibesarkan dengan etos Barcelona yang telah mengajari saya nilai menjadi bagian dari sebuah tim. Hari ini untukmu, besok untukku. Kualitas-kualitas seperti itu penting untuk kehidupan kita secara umum." Setelah Guardiola meninggalkan posisi pelatih, karir Xavi pun meredup. Barcelona mengalami pergantian pelatih yang membuat Xavi kembali menjalani proses adaptasi. Jam bermainnya berkurang dan lebih sering merasakan kursi cadangan. Pada musim panas 2014, media-media Spanyol memberitakan dia akan dilepaskan oleh klub. Namun, Xavi menyatakan ia ingin selamanya berkostum Barcelona. Tetapi tak menutup kemungkinan pindah karena keputusan soal itu tak sepenuhnya berada di tangannya. Penampilan terakhirnya bersama Barcelona adalah saat Barcelona melawan Deportivo La Coruña pada 23 Mei 2015. Saat itu, Xavi turun sebagai pemain inti dan kapten tim, hingga akhirnya pada menit ke-84 digantikan oleh Iniesta. Saat berjalan meninggalkan lapangan, air matanya jatuh tak terbendung, diiringi standing applause dari semua orang yang hadir di Camp Nou. Tahun tersebut menjadi tahun emosional bagi Xavi karena harus meninggalkan klub yang telah membesarkan namanya. Selanjutnya,
Xavi bergabung dengan Al Saad, sebuah klub di Qatar di mana rekan setimnya Raul pernah berlabuh. Dan dalam 2 tahun membela klub, Xavi sukses menyumbangkan trofi Qatar Cup bagi Al Saad. Di usia 39 tahun, Xavi memutuskan gantung sepatu dan beralih karir menjadi pelatih Al Saad pada Mei 2019. Sampai saat ini bersama klub yang diasuhnya, ia telah memenangkan 6 trofi. Dan nampaknya kehidupannya di Qatar serta ambisinya untuk proyek Piala Dunia 2022 membuatnya betah di negara itu. Xavi bercerita, "Saat Anda berjalan-jalan di sekitar Doha dan bertemu penduduk setempat, hasrat mereka terhadap sepak bola terlihat jelas. Saya tidak benar-benar tahu apa yang diharapkan ketika saya pertama kali pindah ke sini. Karena itu adalah pengalaman yang sama sekali baru bagi saya. Meninggalkan Barcelona setelah 25 tahun untuk pergi ke bagian dunia yang baru dengan budaya dan tradisi yang berbeda. Tetapi saya harus mengakui bahwa saya menyukai hampir semua hal tentang tinggal di Qatar. Cuacanya luar biasa dengan sinar matahari hampir setiap hari. Dan ini adalah tempat yang sangat santai untuk bekerja dengan orang-orangnya yang sangat hormat dan ramah. Ini juga merupakan negara yang sangat aman dengan sedikit kejahatan. Jadi, ini merupakan tempat yang bagus untuk membesarkan anak-anak." Pada saat ini, Xavi Hernandez mungkin tidak mengelola salah satu tim dari 5 liga top Eropa. Tetapi dia melakukan pekerjaan yang sangat menarik di Al Saad. Menghidupkan kembali tiki-taka dan bagi Qatar adalah sesuatu yang spesial karena memiliki dalang taktik sejati di liga mereka. Menyerang dengan lebar dan ganas dan menjaga bola lebih lama sehingga mereka tidak perlu melakukan banyak pertahanan. Dengan rekor mengesankan 19 kemenangan dari 22 pertandingan musim ini, Xavi telah membawa Al Saad berada di puncak utama di Liga Qatar. Karirnya sebagai pelatih yang terus berkembang, nampaknya mulai mendapatkan perhatian dari klub-klub besar. Dan tentunya menjadi salah satu nama yang dianggap layak untuk menggantikan keterpurukan Ronald Koeman di Barcelona. Namun Xavi sendiri belum memiliki ketertarikan untuk melatih klub lain karena kontraknya di Al Saad masih berlangsung hingga 2023. Dan situasi politik di Barcelona menjadi salah satu alasan mengapa Xavi beberapa kali menolak untuk meninggalkan kehidupan nyamannya di Qatar. Well, demikianlah sekilas evolusi dari perjalanan karir The King of Assist Xavi Hernandez, legenda hidup Barcelona yang membuktikan bahwa perannya adalah wujud dari kejeniusan dan motivasi untuk memberikan yang terbaik bagi sepak bola.